Halo, halo, kembali berjumpa dengan saya, Herzbun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, apa boleh buat kita terpaksa harus ngomongin lagi Pak Jokowi dan kaitannya dengan hubungan di dunia internasional. Tapi kali ini spesifik dengan Cina. Ini lagi rame nih beredar nih sebuah artikel dari Reuters ya, dimuat di media asing Reuters, kantor berita dari Inggris ini, yang dia mengaku, dia mengutip dari sumber di internal Kementerian Perhubungan dan 3 orang konsultan yang terlibat dalam kereta api cepat Cina itu kelihatannya bakal nggak akan beroperasi pada pada bulan Agustus seperti direncanakan kan. Pak Luhut pada waktu itu menyatakan bahwa ini akan diresmikan pada Agustus 2023 dan jadi kado istimewa buat bangsa Indonesia yang ke-78 gitu. Ini kaitannya dengan soal utang nih kelihatannya, utang dengan Cina ya, yang sampai kemarin rundingan bunga banknya itu nggak ketemu. Ya, ini semacam kutukan dari sebuah proyek mercusuar. Sebetulnya ini kutukan aja. Hmm. Dan kita tahu bahwa Jokowi memang selain IKN ingin promosikan kereta cepat. Tapi kan kalau dibilang itu kan sering ini karena COVID terlambat, karena naiknya anggaran yang berlebih itu menyebabkan harus nego lagi. Loh, ini udah dilihat sebagai problem sejak 4 tahun lalu. Kan udah terlambat 4 tahun sebetulnya kan. Ya, ya, ya. Bukan terlambat bulan ini aja. Tapi jelas orang akan ingatkan lagi bahwa di awal pasti ada yang nggak beres. Karena Jepang bid waktu itu dengan harga yang memang lebih mahal dari Cina, tapi Jepang menjanjikan itu pasti tepat waktu dan tidak akan ada penambahan biaya. Nah, sekarang kita curiga penambahan biaya itu kan berapa tuh 1,2 billion segala macam itu kan ditekan Cina akhirnya pada Indonesia tuh ya, Anda yang biaya sendiri dong. Dan itu ajaib tuh, Cina menekan kita lalu kita bilang oke, tapi kita pinjam dari Cina ya, lalu Cina pasang bunga, oke pakai bunga komersial 3%, tapi kemudian kita nego 2%. Jadi sebetulnya dari awal kemampuan kita untuk nego itu memang nggak ada. Dan publik investor dunia menganggap bagaimana mungkin ada satu proyek yang betul-betul strategis kok nggak dihitung dari awal sehingga mangkrak tuh. Nggak ada di dunia ini hal-hal yang bisa dilakukan secara teknologi tinggi itu mangkrak. Hitungan teknologi itu pasti ya mungkin 2-3 bulan melencengnya atau bahkan biasanya 40 hari melenceng, bisa lebih cepat bisa lebih lama. Ini udah 4 tahun dan tetap problemnya adalah kekurangan dana. Jadi ini poin kita yang selalu kita kaitkan. Ini pasti jebakan Cina untuk mengambil alih atau memasukkan Indonesia sebagai negara yang kedua tanya akan dirampas itu. Jadi kita selalu dari awal hati-hati buat Cina itu kalau kita sebut licik ya bukan dia licik, memang dia berupaya untuk jadi mini superpower di Asia itu karena Ya, itu dia ya. mau tundukkan dulu negara-negara ini lalu terikat pada utang. Jadi dari awal kita udah kasih sinyal sebetulnya sebagai orang yang merasa bahwa apa pemerintah Indonesia nggak paham bahwa Cina itu lagi berupaya untuk aneksasi beberapa wilayah yang sebetulnya secara strategis sudah dia taruh di dalam peta jalan jalan sutranya. Ya, ya. Saya menyebutnya Mbak Cina ini seperti rentenir global gitu, Bung Rocky. Iya, iya. Ya. Betul itu. Jadi udah udah jadi isu luar negeri Cina itu rentenir global. Hmm. Semua orang yang berhubungan dengan Cina sangat hati-hati karena memang ada kebutuhan kita sumber pendanaan Cina. Tetapi Cina sendiri kan punya problem dengan mengatur uang masuk keluar dia karena sistem internasional yang berubah-ubah. Dia mau investasi di Indonesia, tapi dia mungkin diminta oleh Rusia untuk bantu dulu perang dengan Ukraina segala macam tuh. Dia tahu bahwa ke Amerika lagi ngincer dia, teknologi bisa dikalahkan kembali oleh Amerika, walaupun Cina udah unggul dalam soal elektronik. Jadi semua itu kan upaya Cina untuk menutupi sebetulnya kekurangan dalam negerinya. Nah, Indonesia nggak bisa baca dengan cepat, atau Indonesia bisa baca, tapi menganggap bahwa ya udah kita utamakan dulu janji Cina untuk investasi bidang kereta cepat itu dan gagal akhirnya tuh. Jadi kalau misalnya kita berharap presiden akan meresmikan kereta cepat itu, ya bagaimana dari mana ceritanya? Apalagi hitungan-hitungan dalam negeri menganggap Faisal Basri bahkan yang mungkin paling radikal itu baru 70 tahun baru mau balik tuh. Bahkan kalau hitungannya real kan mestinya hitungannya berapa kemarin 10 tahun udah balik ternyata 20 tahun 40 tahun. Jadi Konsesinya kita juga bayangkan 80 aja. tahun, Bung Rocky. Udah terakhir kan minta konsesi 80 tahun itu. Nah, itu itu lebih absurd lagi kan Ya. cara Indonesia untuk mengatakan oke ya boleh aja, tetapi kita lihat efisiensinya di mana sih, bedanya cuma 40 menit naik mobil sama naik kereta, jadi di mana efisiensinya itu. Bagi pebisnis menganggap mending dia bawa mobil sendiri nyampe ke Bandung dan nggak perlu lagi tukar-tukar atau nyiapin mobil untuk jemput dia di stasiun di Bandara Bandung di stasiun Memang Bandung.
Ya. Jadi dari segi bisnis orang anggap ya yang kereta cepat kan dimaksudkan untuk para pebisnis yang mau ambil risiko bayar lebih itu. Tapi udahlah kita anggap bahwa memang ada semacam kutukan pada rejim Jokowi ini yang ingin pamer hal-hal yang sifatnya mercusuar. Nggak ada pentingnya IKN, nggak ada pentingnya kereta cepat. Nanti aja lah 2000 mungkin 20 tahun lagi baru kita perlu itu tuh. Ini yang saya khawatirkan, Bung Rocky ya. Ini krisis nanti ya, krisis kereta api cepat Cina, kemudian krisis IKN, dan ketemu dengan krisis politik. Saya kira ini dampaknya bisa menjadi sangat serius dan ketika kemudian kendali Pak Joko Widodo terhadap pemerintahan semakin mungkin mengendur, dampaknya ini bisa serius nih. Sangat mungkin Cina mengincar itu. Cina sebetulnya punya semacam agenda khusus untuk menjebak Indonesia itu. Cina Ya. tahu bahwa 2024 ada pemilihan presiden dan itu akan jadi isu kalau kereta cepat macet, kalau IKN macet. Jadi Cina tentu lebih paham secara menjebak secara politis. Nah kita terus-menerus mengatakan oke, nggak ada problem, nanti bersiap-siap untuk upacara bendera di Kalimantan, siap-siap untuk gratis naik kereta api dari Jakarta ke Bandung. Seandainya itu tidak terjadi dan Presiden Jokowi dipersoalkan bahwa janjinya di akhir jabatannya pun dua hal yang dia janjikan nggak bisa dia penuhi. Lalu oposisi mempersoalkan itu di dalam debat-debat presiden nanti itu. Lalu Cina memprovokasi itu. Lalu terjadi ketegangan internal politik kita. Lalu Cina akhirnya buka kartunya bahwa memang dia ingin jebak kita dalam odious debt segala macam itu. Berantakanlah perencanaan politik Jokowi kan. Jadi Jokowi nggak bisa lihat dari hulu ke hilir problem itu. Nah ini yang saya kira pemain global itu akan lihat ini sebagai tanda buruk atau akan membatalkan banyak MO yang justru mungkin berguna bagi presiden berikut. Jadi bukan cuma Jokowi yang kena impactnya, dan juga presiden berikut akan dikendalikan oleh cara-cara curang investor Cina ke depan. Ya, ya. Dan ini kan kemarin ketika di acara PDI ketika menyampaikan di daerah Rakernas Presiden Joko Widodo kan menyatakan bahwa kenapa dia harus terus cawe-cawe itu karena dia tidak mungkin membiarkan kalau terjadi riak-riak dalam perjalanan politik bangsa ini. Padahal riak-riak itu justru yang menciptakan beliau sendiri. Itu yang jadi persoalan kan? Itu kalau misalnya pidato Jokowi itu diterjemahkan oleh diplomat Cina, lo mereka ketawa-ketawa. Nah, masuk lo, gue jebak lo di situ tuh. Kan tetap Cina tahu bahwa Jokowi yang menyebabkan soal-soal semacam ini tidak bisa diselesaikan secara internal di kabinetnya tuh. Jadi pendapat atau pidato Jokowi juga jadi bahan pertimbangan intelijen Cina untuk menyusun ulang strategi menjebak Indonesia. Jadi kelihatannya betul-betul kita ada di dalam permainan kita jadi wayang yang dikendalikan oleh dalang-dalang internasional. Nah, kita mesti lihat bahwa ketidakmampuan Indonesia untuk menyusun strategi itu dibayangkan oleh negara-negara tetangga terutama Cina sebagai kelemahan mendasar untuk mulai mengatur siapa calon presiden berikutnya tuh. Jadi itu sebetulnya yang kita maksud. Kalau presiden cawe-cawe dia nggak ngerti ujung pangkalnya kenapa dia cawe-cawe. Justru cawe-cawenya itu jadi mainan politik internasional. Ya, ya. Dan Yang jangan ya. kadang-kala sublim kita bayangin bagaimana dimainkan. Oh enggak, ini keadaan yang akan dipakai oleh persaingan proksi di Indo-Pasifik untuk mengatur Indonesia tuh. Jadi Ya. Cina mungkin bilang silakan cawe-cawe, nanti anda akan kena sendiri jebakan kita. Amerika juga melihat oke, kalau begitu tetapkan aja Indonesia proksinya kemana gitu. Jadi Ya. global strategi itu yang nggak dipahami oleh presiden. Ya, jadi saya karena statement Anda jadi teringat kemarin ketika pidato Pak Joko Widodo di Singapura yang dia cara bercanda kan bertanya siapa yang bakal menang jadi Pilpres 2024 gitu. Saya pikir dan dia bilang bercanda itu cuma wrong speech gitu. Saya jangan-jangan malah ternyata benar-benar Pak beliau yang selama ini mungkin berpikir bahwa bisa dia kendalikan semua, ternyata nanti semua tidak terjadi bisa terjadi di luar kendalinya beliau. Iya, itu kalau orang udah bertanya siapa, itu artinya itu sepertinya Asia Asia Pasifik udah tahu cara membaca pikiran Pak Jokowi. Lalu wartawan atau sesama diplomat ajukan pertanyaan siapa yang akan jadi itu. Kan mestinya presiden bilang, ya itu bukan urusan saya lah. Tapi orang tahu buat presiden lagi cawe-cawe itu. Jadi itu kan semacam olok-olok juga. Ya Anda mau calonin siapa sih? Jadi internasional akhirnya ikut campur dalam politik Indonesia karena tahu presiden punya interest dan interest dia itu adalah upaya untuk menjadikan proyek-proyek mercusuar dia itu diingat. Jadi
kira-kira pertanyaan itu kan, lu apa sih masih mau nentuin sesuatu, 2 proyek itu aja lu nggak bisa selesain, kira-kira begitu kan bahasa diplomasinya kan. Ya, ya, ya. Saya membayangkan ini kekacauan apa yang terjadi kalau ini kemudian terus berlanjut atau kalau kemudian ternyata oke tetap bisa pemilu dan siapapun yang terpilih bahkan itu kalau yang terpilih itu adalah orang yang memang disiapkan jadi proksinya Presiden Joko Widodo, saya kira sangat-sangat berat tugas yang mereka hadapi nanti ya mengendalikan pemerintahan setelah pasca Pak Joko Widodo ini. Di dalam negeri selalu dianggap tuh presiden ditanya oleh investor asing tuh bagaimana masa depan Indonesia. Itu kan basa-basi. Siapa yang akan Anda pilih nanti? Jadi semua basa-basi itu akan dimanipulasi oleh orang-orang punakawan sekitar Jokowi untuk mengelolkan Jokowi bahwa Pak Jokowi hebat loh. Ada yang bertanya tentang prospek Indonesia ke depan bagaimana, berarti Pak Jokowi masih dianggap punya endorsement power. Iya, tapi itu basa-basi diplomatik. Nah, orang yang akan dipilih nanti atau terpilih rakyat nanti udah bisa dipetakan oleh sistem internasional. Oh, yang ini sebetulnya separuh Jokowi, separuh Mega. Kalau yang ini jadi itu berarti oligarkinya akan berubah sedikit tuh. Jadi sebetulnya bagian-bagian buruk dari kita itu kita pamerkan ke dunia internasional. Hanya sebetulnya jadi rahasia kita tentang rekrutmen kepemimpinan. Nah, di ujungnya tetap dunia internasional akan lihat Indonesia tidak punya kader tuh sebagai pemimpin, dan akan lebih jauh lagi mereka mungkin rumuskan bahwa ya partai-partai yang peserta pemilu sebetulnya partai-partai yang dalam 2 tahun ke depan itu kehilangan legitimasi karena kadernya nggak tumbuh kan. Siapapun yang pemimpin partai besar internasional tidak lihat ada kader yang bisa ditumbuhkan secara natural. Semua tergantung pada kasakusuk pimpinan partai itu dengan presiden. Itu jadi jadi ciri dari kultur buruk politik Indonesia. Yes, saya kira kita penting buka dari sekarang gitu. Ini jadi semacam katarsis gitu ya, Bung Rocky. Kalau tidak kita buka pelan-pelan begini, kita khawatir malah terjadi nanti kalau nggak ada katarsis kan biasanya langsung terledakan. Ya, itu pentingnya kalau kita berbicara menganalisis politik dunia maupun lokal kita, itu kita siapkan sinyal sebetulnya. Bukan kita sok tahu, tapi kita coba lihat di antara analis-analis yang sekedar mengeluhkan Jokowi atau sekedar melihat bahwa Indonesia punya problem tersendiri bisa kita selesaikan. Loh, mereka nggak tahu bahwa sistem global itu dengan segala macam cara politik proksi, soft power itu bekerja dari hari ke hari melalui mata uang, melalui sistem perdagangan, melalui informasi-informasi strategis. Kan dunia ini udah interconnected dari awal, dan nggak mungkin bagian-bagian itu disembunyikan. Kepentingan Megawati nggak mungkin disembunyikan. Bahwa Ganjar itu ternyata tidak bisa tampil untuk menentukan sikap, juga fasilitas internasional dengan mudah mendeteksi itu. Jadi kita terbuka, dan karena itu analisis mesti lengkap, mesti komprehensif. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0%. Oke. Yes. Dan ini adalah dasar analisis yang paling jujur. 0%. Yes, thank you. Yo.